Sekarang kita masuk ke modul 4. Modul 4 itu nggak terlalu sulit sih untuk yang berasal dari SMA. Tapi untuk yang SMK saya kurang tahu ya, apakah belajar matriks juga atau enggak. Nah, sebelumnya matriks itu adalah bentuknya kayak gini ya. Ada dalam kurung siku, terus di sini ada nilai-nilai matriksnya. Nah, sebenarnya sebelum kita ngebahas jauh tentang matriks, itu harus tahu dulu gitu baris dengan kolom. Jadi misalkan saya pengen nanya dulu deh, ini kan matriks berapa nih? Ordonya berapa? Matriks yang ini? 2 kali 2. 2. Oke. Nah, kalau yang ini ordonya berapa? 1 kali 3. 3 kali 1, Bang. 3 kali 1. 3 kali 1 apa 1 kali 3? 3 kali 1, Bang. Soalnya baris kali kolom. 3 kali 1. 3 kali 1. Terus kalau ini gini deh. Ini ukuran berapa nih? 2 kali 3. 2 kali 3, Bang. 2 kali 3. Jadi 3. orde yang di sini itu dia baris dikali dengan kolom. Kolom. Nah, baris itu yang mengarah horizontal. Jadi baris itu berarah horizontal, sedangkan kolom itu berarah vertikal. Nah, jadi kalau yang belum tahu ya, kita coba buktikan gitu. Jadi ini baris kan ini baris 1, ini baris 2. Berarti kita tulis di sini 2. Ini kolomnya 1, 2. Berarti di sini 2. Begitu, berarti 2 kali 2. Nah, terus kita cek yang ini, barisnya. 1, ini baris 2, ini baris 3. Ternyata barisnya ada 3. Kolomnya kita cek, 1. Berarti di sini 3 kali 1. Nah, yang ini kita cek barisnya. Di sini 1, di sini 2. Berarti barisnya ada 2. Kolomnya kita cek, 1, 2, 3. Kayak gitu. Jadi 2 kali 3. Gitu. Jangan sampai ketuker ya. Penting nih soalnya. Apalagi untuk perkalian matriks. Ini ada penjumlahan ya. Penjumlahan mah harusnya bisa lah. Penjumlahan itu ya tinggal dijumlahin aja. Ini ditambah sama yang ini. Hasilnya adalah 6. Terus ini 3 ditambah dengan 5. Hasilnya 8. Ini 1 ditambah 6 itu 7. Ini 4 ditambah 2 itu 6 lah. Itulah. Ini juga pengurangan sama ya. Kayak 9 dikurang 9. Dikurang 3 ya. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Contoh misalkan yang ini. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, ini tinggal dikurangin aja lah. Terus ini perkalian skalar. Perkalian skalar itu di sini K itu sebagai skalarnya. Jadi tinggal dikali masuk ke sini, dikali masuk ke sini. Contohnya kayak gini. Contohnya ini R dikali A. R-nya itu adalah 2 ya. A-nya itu matriks yang ini. Berarti 2 dikali 1, terus 2 dikali 4, 2 dikali 2, 2 dikali 5. Kayak ginilah. Tinggal dikali masuk aja duanya ke masing-masing nilai yang ada di dalam matriksnya. Kayak gitu. Terus transpose. Transpose itu kita ubah dari baris menjadi kolom. Jadi kolom. Jadi ini kan baris nih. Ini baris. Nah, baris yang ini kita ubah menjadi kolom. Kayak gitu. Ini juga kita ubah menjadi kolom. Kayak gini. Ini juga kita ubah menjadi kolom. Nah, terus di sini ada sifat juga kayak gini. Ini kan awalnya A itu berukuran berapa? Matriks A ini berukuran 3 kali 2. 3 kali 2. Nah, ketika ditranspos, dia berukuran 2 kali 3. 2 kali 3. Tinggal ingat aja ya. Jadi 3 kali 2 berubah gitu karena ditranspos menjadi 2 kali 3. Kayak gitu untuk matriks. Terus ini perkalian ya. Perkalian matriks ini penting. Jadi harus tahu ya. Jadi misalkan di sini itu misalkan A. Jadi di sini ada matriks A ya katanya. Di matriks A itu berukurannya itu M dikali L, dan B adalah matriks berukuran L dikali N. Jadi B itu berukuran
L dikali N. Nah, di sini C itu sama dengan AB. Jadi C itu ya sama dengan A dikali B. Kayak gitu. Nah, syaratnya supaya A dan B ini bisa dikalikan, kita lihat adalah kolom matrik pertama itu harus sama dengan baris pada matrik kedua. Baru bisa dikalikan. Jadi ini L kan? Sama kan? Nah, karena ini sama, baru dia bisa dikalikan. Sama. Kalau ininya beda, itu nggak bisa dikalikan. Oke, jadi ininya beda, nggak bisa dikalikan. Terus kalau misalkan ditanya, matriks C ini, hasil dari perkalian A dan B ini ukurannya berapa? Tinggal kita lihat ininya aja, M sama N-nya. Berarti ukurannya adalah F dikali N untuk matriks C-nya. Kayak gitu, nah ini ada sifat-sifatnya, bisa dilihat aja lah. Terus terakhir, bukan terakhir sih. Sini ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang diagonalnya itu bernilai 1. Yang diagonalnya bernilai 1. Ini penting juga buat kita pahami untuk di vektor eigen nantinya. Terus di sini ada inverse matrix. Kalau kita pengen mencari inverse matrix ya, jadi kita perlu cari dulu determinannya. Determinan. Jadi inverse matrix itu kayak gini. Inverse matrix itu sama dengan det1 per determinan dikali dengan adjoint. Nah, untuk mencari determinan itu, ini determinan. Jadi ini ada matriksnya nih ya. Ada matriksnya. Nah, untuk mencari determinan itu, perkalian diagonal kanan itu AD ya, dikurang dengan perkalian diagonal yang ke kiri, BC. Berarti di sini dikurang BC. Nah, itu determinannya. Terus adjoint yang ini kan adjoint nih namanya, adjoint. Nah, itu tinggal kita balik aja. Jadi kan ini kan awalnya kan A, di sini D. AD lah gitu ya. Jadi awalnya tuh AD. Kita balik jadi DA. Kayak gitu. Jadi awalnya AD, kita balik jadi DA. Terus di sini C sama B-nya itu tinggal kita kasih minus di belakangnya. Belakangnya tinggal kita kasih minus. Ini itu sama dengan 1 per AD dikurang BC. Itu determinannya. Determinan dari sini. Nanti kita coba lihat. Kayaknya ada di contoh soalnya. Nah, terus di sini ada nih. Di sini, jika matriks A memiliki inverse, A dikatakan matriks invertible. Nah, penting juga untuk memahami invertible itu apa, karena ini akan kita pakai di modul kelima, invertible. Ini kan masih modul 4 ya, jadi invertible itu dibahas di modul 5. Untuk menemukan solusi dari persamaan linear. Oke, lanjut. Nah, ini soal UTS tahun 2020. Ini sebenarnya cuma ngecek aja sih. Ngecek apakah bisa dikalikan atau enggak. Jadi di sini misalkan ini ada matriks ya A, B, C, D, E. Terus di sini dari operasi matriks berikut, operasi manakah yang menghasilkan 2 kali 3? Mana matriks yang menghasilkan 2 kali 3 dari pilihan ini? Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, matriks A berukuran berapa? 3 kali 2, Bang. 3 kali 2. Kali 2. B? 3 kali 3. Kali 3. C? Kali 3, Bang. 1 kali 3. 1 kali 3. D? 2 kali 2. Yang E? 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Nah, sekarang kita cek nih. Yang ini ya, kita cek dulu. Kita anggaplah dia A. A itu AT, BT. Nah, A itu berapa sih? A tadi itu? A itu kan 3 kali 2. Nah, kalau A ditranspos, tadi kan udah kita buktiin ya. Kalau A ditranspos berarti dia dibalik ya kan? 2 kali 3. Kebalikannya kan? Terus di sini B. B-nya itu dari sini tadi itu, dari soal itu 3 kali 3. Terus B transposnya itu tetap ya walaupun dibalik hasilnya 3 kali 3. Nah, syarat biar dia bisa dikalikan
itu adalah kolom pada matriks pertama, yang tadi itu, kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi ini kan udah sama nih. Nah, karena udah sama, berarti dia bisa dikalikan. Ya kan? Bisa dikalikan. Dan ini itu adalah hasil dari perkalian matriksnya. Ini hasilnya adalah 2 kali 3. Ya udah, jawabannya ini. Yang menghasilkan 2 kali 3 itu A transpos dikali B transpos. Kayak gitu. Jawabannya yang ini. Coba kita buktiin deh. Coba yang C, yang ini ya. Ini yang CB. C itu berukuran 1 kali 3 ya. 1 kali 3. Yang B itu berukuran 3 kali 3. Nah, ininya sama nih. Ininya sama kan? Kolom pada matriks pertamanya sama dengan baris pada matriks kedua. Sama kan? Nah, ini adalah hasil perkalian CB. Jadi CB itu berukuran 1 kali 3. Oke, berarti ini nggak sesuai. Gitu. Ini tinggal dibuktiin lagi aja, ini nggak sesuai juga, ini nggak sesuai. Hasilnya itu AT dikali BT. Kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Atau Bang, coba buktiin AE Bang. Oke, AE ya. Jadi di sini AE. Tapi ditranspos ya. Nah, kita coba buktiin dulu. A itu berapa sih? A itu 3 kali 2. 3 kali 2. E-nya itu 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, ini udah sama. Ini udah sama. Nah, berarti AE nanti itu berukuran 3 kali 3. Ya kan? AE berukuran 3 kali 3. Sedangkan yang ditanya adalah A transpos yang di sini. Yang di sini A transpos kan. Ya udah dibalik lagi. Dibalik tetap aja hasilnya 3 kali 3. Makanya di sini nggak terbukti. Begitu. Ini juga yang ini itu juga udah saya buktiin, dia salah juga. Nggak mendapatkan 2 kali 3. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga penting juga. Ini soal UTS 2020 juga. Jadi diberikan matriks invertible. Invertible itu yang tadi ya, invertible itu determinannya, ini kan S ya, determinannya nggak sama dengan 0. Invertible. Jadi matriks S itu sama dengan 0, 1, 2x, 0. Nah, habis itu di sini misalkan S inverse itu sama dengan S transpose. Terpenuhi ketika X sama dengan A atau X sama dengan B. Maka nilai 2 per AB itu sama dengan berapa? Nah, sebenarnya caranya ya gampang aja gitu. Jadi kita punya S yang ini. Kalau kita transposin, itu hasilnya sama dengan berapa? Ditranspos. 02x 10, Bang. Kita transpos, jadi kan ini baris kan. Menjadi kolom kan. 0, 1. Jadi barisnya ini menjadi kolom. 0, 1. Yang ini juga di sini 2x X, 0. Begitu. Jadi di sini kita S inverse sama dengan S transpose. S transposnya kita udah dapat. Sekarang kita cari S inverse. Nah, untuk mencari S inverse, saya tulis di sini. S inverse, buat mencari S inverse, berarti kitab yang pertama, kita cari dulu determinan dari matriks S-nya. Kayak gitu. Yang kedua, kita cari adjoint dari matriks S-nya. Nah, mencari determinan S, itu sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, ini saya hapus gini deh. Jadi, determinan itu adalah perkalian diagonal kanan. Berarti di sini 0 dikali 0. Dikurang dengan perkalian diagonal kiri. Yaitu dikurang 2x dikali 1.
Nah, berarti ini itu 0 dikurang 2x, hasilnya adalah minus 2x. Jadi determinan S itu nilainya adalah minus 2x. Kayak gitu ya. Kita udah dapat determinannya. Nah, sekarang kita cari adjoinnya. Adjoin S. Adjoin S di sini sama dengan, nah di sini 0, 0 kan? 0, 0. Kita balik kan? Kita balik, hasilnya tetap 0, di sini 0. Begitu. Jadi ininya dibalik. Nih dari sini ya. Di sini kan A, AD. Nah, di sini dibalik menjadi DA. Kayak gitu ya. Ini nih walaupun dibalik hasilnya 0, 0. Nah, terus yang di sini C sama B-nya itu dikasih minus di depannya. Berarti ini dikasih minus, jadi minus 2x, di sini minus 1. Kayak gitu. Berarti di sini S inverse itu sama dengan 1 per determinan S, terus dikali dengan adjoin S-nya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja ya. Ini sama dengan, ini itu 1 per determinan S-nya. Determinan S itu yang ini. Minus 2x. Dikali adjoinnya. Adjoinnya itu yang ini. 0, 0, minus 2x. Sini minus 1. Nah, ini tinggal dikali masuk aja ya. Jadi 1 per minus 2x dikali 0. Hasilnya adalah 0. Nah, Terus yang ini 1 per minus 2x dikali minus 1. Hasilnya jadi per 2x. 1 per 2x aja, nggak pakai minus. Terus ini minus 1 per 2x dikali minus 2x. Hasilnya 1. 1 ya, benar. Terus ini dikali 0, hasilnya 0. 0. Oke. Di S inverse. Nah, dari sini itu dia bilang bahwa S inverse itu sama dengan S transpose. Nah, ya udah tinggal kita masukin aja gitu. Sama dengan ini S transpose. Nah, di sini S inverse-nya itu 0. Terus di sini 1 per 2x. Terus di sini 1, di sini 0. S transpose-nya itu ini udah kita cari ya. 0, di sini 2x, di sini 1, di sini 0. Nah, habis itu kita lihat ya. Kita lihat di sini 0, di sini sama dengan 0 juga. Di sini 1, di sini juga 1. Di sini 0, di sini 0. Berarti di sini 1 per 2x sama dengan 2x. Ya kan? Jadi kita bisa tulis kayak gini. 1 per 2x itu sama dengan 2x. Habis itu kita kali ke kanan ya. Jadinya 1 sama dengan di sini 4x pangkat 2. Kayak gitu. Nah, di sini saya ubah gini ya. Saya tulisnya kebalik. 4x pangkat 2 sama dengan 1. Cuman penulisannya aja saya ubah biar lebih enak ngeliatnya ya. Jadi di sini 4-nya itu saya pindahkan ke kanan, tapi sebagai pembagi. Jadi kayak gini, 1 per 4. Berarti X itu sama dengan plus minus akar 1 per 4. Jadi di sini kita dapat nilai X-nya itu ada 2. Jadi di sini X itu sama dengan plus 1 per 2 dan atau X sama dengan minus 1 per 2. Ini keluar dari akar ya. 1 keluar dari akar itu 1, 4 keluar dari akar itu 2. Jadi 1 per 2. Karena ini plus minus, berarti ada yang plus, ada yang minus. Nah, terus ditanya, berarti di sini kita dapat kayak gini ya. Jadi kita dapat A itu sama dengan 1 per 2. Yang ini itu sebagai A. Yang ini itu sebagai B. B sama dengan minus 1 per 2. Nah, karena yang ditanya itu 2 dibagi dengan AB, itu berarti kayak gini. 2 dibagi dengan A-nya itu 1 per 2, dikali dengan B-nya itu minus 1
per 2. Sama dengan di sini itu 2 dibagi ini itu 1 per 4. Kayak gini. Nah, ini 4-nya bisa naik ke atas ya. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali 4 itu 8. Di sini ada minusnya. Jadi hasilnya minus 8. Kayak gitu. Soal tahun 2020 ya, tentang matriks. Tahun 2020 kebanyakan matriks sih. Jadi tentukan nilai determinan dari A transpos ya. Jadi di sini A-nya ini kita ubah dulu ke transpos. Jadi sama dengan, nah, jadi baris ya, barisnya itu jadi kolom. Jadinya di sini itu 2, 0, 3. Kayak gitu. Terus di sini 0, 2, 1 ya. 0, 2, 1. Ini jadi 4, 0, 2. Kayak gitu. Nah, ini A transposnya. Nah, kalau kita mau determinan dia, ini determinan. Berarti di sini kita kali dengan 2 kolom pertama dari matriks AT-nya. Kita kali dengan 2 kolom pertama, kita kali dengan yang ini sama yang ini. Jadi ini kita tulis di sini 2, 0, 0, 2, 3, 1. Kayak gini. Jadi kita tulis kayak gini. Nah, habis itu yang mengarah ke kanan bawah, itu jadi positif. Jadi di sini ya, sama dengan, jadi yang ini ya, 2 dikali 2 dikali 2. Jadi di sini 2 dikali 2 dikali 2 ditambah. Ini 0 dikali 0 dikali 3 hasilnya 0. Habis itu yang ini 4 dikali 0 dikali 1 hasilnya itu 0. Itu kita kurang yang berarah ke kiri bawah. Nah ya. Yang 3, 2, 4. Ini ya. 4, 3, 4, 2, 3. Jadinya ini 4 dikali 2 dikali 3 ya. 4 dikali 2 dikali 3 ditambah yang ini. 2, ini 0 ya. 2 kali 0 kali 1 hasilnya 0. Ini 0 dikali 0 dikali 2 hasilnya 0. Jadi sama dengan di sini 2 kali 2, 4. Dikali 2 itu 8. Terus di sini itu dikurang. Ini ya dikurang. 4 kali 2 itu 8. Dikali 3 itu 24 ya. Jadi dikurang 24. 8 dikurang 24 hasilnya sama dengan minus 16. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti nemu determinan berukuran 3 kali 3, berarti ini dikali dengan 2 kolom pertamanya. Dikali dengan yang ini sama yang ininya. Ditaruh di sini ya. Kayak gitu.